Selamat malam teman-teman. Ada waktu kita ngevlog lagi. Kalau sibuk ya tunggu kalau pas longgar. Ya, sekali lagi saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, ceria. Karena memang hidup ini harus ceria gitu. Oke. Kemarin saya janjikan tentang Dr. Harun Yahya, seorang ahli tafsir modern dari Turki. Jadi dalam perjalanannya beliau itu memang berjuang untuk memberikan sumbangsihnya terhadap pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Al-Quran dari sudut pandang sains teknologi. Jadi beliau itu menjabarkan tafsir Quran dari sudut pandang teknologi, misalnya tentang kondisi janin gitu, terus kondisi alam makrokosmos, mikrokosmos, terus yaitu tadi tentang alam semesta geografis maupun geologi, semua pokoknya dari sudut pandang Al-Quran. Mungkin tidak bisa saya ceritakan semua di sini. Beliau punya merilis 8 CD waktu itu saya sempat beli, kemudian biasa dipinjem-pinjem nggak balik semua. Nah, kemarin yang saya ungkapkan tentang surat Rum itu, yang bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi di tanah yang terendah itu kan. Banyak ulama tafsir salaf mengatakan ulama di tanah yang terdekat gitu, dan ternyata memang menurut saya itu tafsir beliau lebih masuk akal, karena memang setelah diukur barometer itu tanah tempat pertemuan Persia dan Romawi itu memang minus hampir 400 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kemarin itu ada berita berapa tahun yang lalu, Harun Yahya itu dipenjara, jadi disidangkan, ditangkap atas pelecehan seksual. Kemudian ada reportase dari New York Times atau apa ya, saya lupa, ke tempat beliau ketika banyak cewek-cewek seksi-seksi itu berkumpul penuh di rumah beliau. Itu saya merasa aneh gitu. Jadi seorang yang berjuang dalam agama yang sekian puluh tahun tiba-tiba tampak sebagai seorang flamboyan yang dikelilingi banyak wanita, kemudian akhirnya terjebak dalam pelecehan seksual gitu, kemudian dia disidangkan. Dan saya sempat mengikuti sedikit bahwa di penjara itu dia diwawancara, dia mengatakan bahwa saya tidak melakukan semua itu. Terus saya buka sejarahnya, itu dia pernah memang sangat menentang Israel ya, sangat menentang Israel dia itu, dan dia itu seorang agamawan yang kuat gitu. Terus makanya belakangan terus ada dokumentasi dia berkunjung ke Israel, terus dia bermain banyak wanita di rumahnya seperti koleksi gitu loh, terus mengadakan pesta-pesta bebas dan sebagainya. Itu sangat aneh bagi saya. Tapi kalau kita sedikit ulik ya, dengan analisa yang lebih kritis, siapapun yang menentang Israel itu akan kalah dan akan dihancurkan, termasuk beliau. Jadi aku tuh berpikir, ada kecurigaan bahwa diciptakan tokoh yang mirip beliau. Jadi buat Israel itu bukan hal yang susah gitu untuk membuat orang yang mirip, kemudian dilatih berbicara, berjalan dan sebagainya itu mirip beliau gitu. Kemudian beliau diculik. Nah, beliau diculik kemudian digantikan oleh yang mirip beliau itu, kemudian berbuat yang sangat terbalik 180 derajat. Jadi dulu beliau itu seorang agamawan yang alim, yang intelek gitu, yang dia sering mempromosikan karya-karyanya di Amerika dan sebagainya, itu sebagai penentang orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai suatu mukjizat gitu. Dan dia ungkapkan semua tentang bukti adanya penemuan Fir'aun, yang dikatakan bahwa aku awetkan jasad Fir'aun untuk supaya kamu menyadari kebesaranku gitu, kebenaran ayat-ayat itu. Dan semuanya pokoknya saya
sebagian sudah lupa ya, intinya gitu. Jadi kemudian tiba-tiba dia jadi seorang pelamboyan playboy, kemudian melakukan seks bebas, pesta seks, kemudian dia melecehkan wanita, kemudian dia diadukan oleh wanita yang dia lecehkan itu, kemudian dia masuk penjara. Sangat sulit dipercaya gitu loh. Ya memang orang itu bisa berubah, tapi perubahan sampai 180 derajat tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Kalau memang dia mau hidup seperti itu, kan dari dulu zaman dia masih muda, harusnya dia udah tua masih baru-baru begitu gitu loh. Ibarat kate kalau orang Betawi itu, wong udah nggak perkasa lagi kok malah baru begitu gitu loh. Kenapa nggak dari muda dulu gitu. Dan itu analisa saya adalah ada agen Mossad yang menculik dia, kemudian menampilkan orang yang mirip dia untuk berperan gitu. Kemudian akhirnya setelah kasus itu berjalan sesuai skenario, dia dikembalikan lagi untuk ditangkap polisi itu. Padahal aktor pengganti yang memerankan seorang Don Juan flamboyan itu sudah disembunyikan lagi sama Israel gitu, sama agen Mossad, bahwa akhirnya dia di penjara itu mengatakan saya tidak pernah melakukan semua itu. Jadi saya berpikir husnudzon saja ya, sesama muslim, dia dijebak gitu ya, dia dijebak, bukan dia dijebak, memang dia diculik kemudian diganti orang lain untuk memfitnah dia gitu. Itu tidak tahu apakah ada orang lain yang sama dengan saya pemikirannya, tapi misalnya ini iya, oh luar biasa memang rekayasa dajjal terhadap orang-orang baik di lingkungan muslim itu luar biasa. Maka saya hanya bisa bersedih, prihatin, ya Allah, moga-moga beliau itu mungkin suatu ketika nanti ada pencerahan yang membuka semua takbir, mungkin setelah kehancuran Israel, jadi semua rahasia akan kebuka dan beliau akan dibebaskan. Itu harapan saya. Mungkin mulai tahun depan hal-hal seperti itu akan terjadi, dimana Ronggo Warsita mengatakan tenggelamnya gabus dan mengambangnya batu hitam. Jadi hal yang menurut kita itu tidak mungkin, tapi itu akan terjadi. Sampai sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat apa yang diprediksikan oleh Ronggo Warsita itu, tenggelamnya gabus dan mengambangnya batu hitam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.